Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama PT Inti Indonesia Makmur kembali menggelar Indonesia Research and Innovation Expo, pameran riset dan inovasi terbesar di Asia Tenggara. Pameran ini diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta pada 28 hingga 30 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema Unlocking Innovation and Powering the Future with AI. Inari Expo 2025 menjadi momentum penting bagi BRIN dalam memperkuat peran kecerdasan artifisial sebagai penggerak hilirisasi riset nasional. Melalui kegiatan ini, BRIN mendorong kolaborasi lintas sektor antara sains, industri, dan masyarakat untuk membangun masa depan berbasis inovasi. Dalam sambutannya, Kepala BRIN, Laksana Trihandoko, menekankan pentingnya transformasi riset menuju sistem yang terbuka dan berbasis kebutuhan nyata industri. Ia menjelaskan, BRIN menyediakan model kolaborasi riset bersama, di mana pelaku industri dapat menggunakan fasilitas dan keahlian peneliti BRIN untuk mempercepat proses inovasi tanpa harus membangun infrastruktur riset sendiri. Acara Inari Indonesia Research and Innovation Expo pada hari ini yang memang ditandemkan dengan I2Axis dan juga pameran Indonesia Technology and Innovation, dan BRIN siap untuk mendukung sejak awal sekaligus mendorong integrasi antara riset dan industrialisasi, ya, industrinya gitu. Jadi ini sangat pas, kami memang melakukan riset yang memang untuk sains itu kami lakukan juga, tetapi riset yang memang menjadi kebutuhan industri itu juga sangat penting. BRIN berkomitmen untuk mendukung industri, ya. Jadi apa yang ada di BRIN itu sebenarnya milik Bapak Ibu. Kami bisa menjamin infrastruktur riset ini bisa dibuat terbuka, bisa diakses oleh siapa saja, ya, tidak hanya akademisi di kampus, tapi juga teman-teman dari industri. Karena tujuan kita adalah mendorong dan mengembangkan R&D industri, bukan membuat BRIN makin besar. BRIN akan tetap seperti sekarang, tapi kualitas semakin kuat, kapasitas semakin kuat, tapi secara besar ya seperti sekarang, tidak akan membesar, ya. Yang harus kita besarkan, kita tambah jumlahnya itu R&D di tempat Bapak dan Ibu, ya. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa masuk R&D? Karena R&D itu high cost, high risk, ya kan? Karena kalau riset boleh salah, kalau bisnis kalau salah ya repot juga kan direksinya kalau salah melulu. Karena itu R&D-nya itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan kami di BRIN. Bapak Ibu bikin R&D, tapi nggak usah investasi, nggak usah bikin isinya, bikin entitasnya saja. Tapi begitu ada kebutuhan, bawalah ke BRIN, ajak teman BRIN, pakai periset BRIN, ya, pakai infrastruktur yang ada di BRIN. Kira-kira seperti itu, sesimpel itu, ya. Kami nggak minta bayaran, tapi kami juga nggak akan ngasih uang ke Bapak dan Ibu. Kami akan memberikan kontribusi secara in-kind dari aktivitas riset itu sendiri. Kalau gagal ya nggak apa-apa, kita coba lagi, ya kan? Kalau Bapak Ibu nggak ada kerugian kan? Tapi kalau berhasil, kami akan minta Bapak Ibu untuk lisensi. Ke depan kalau Bapak Ibu sudah jalan produk development berbasis risetnya, insya Allah kami yakin Bapak Ibu akan mendevelop juga R&D-nya secara alami. Dan kami tidak membedakan apakah ini BUMN atau swasta, ya, semua kami perlakukan sama. Handoko juga menyoroti potensi besar AI berbasis data lokal sebagai kekuatan strategis Indonesia. Kekayaan biodiversitas bahasa dan data observasi satelit disebutnya sebagai sumber utama untuk membangun AI khas Indonesia yang relevan dan berkelanjutan. Staf ahli bidang percepatan transformasi industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andri Rizaldi yang menyampaikan bahwa penguatan riset dan penerapan kecerdasan artifisial memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi industri nasional. AI memiliki peran sentral dalam menyukseskan program Making Indonesia 4.0 karena menjadi pusat penggerak dari seluruh teknologi industri, mulai dari IoT, cloud computing, cyber security, advanced robotics. Pada awal peluncuran Making Indonesia 4.0 ada 5 sektor prioritas, yaitu makanan minuman, otomotif, tekstil dan produk tekstil, elektronika, dan kimia. Kami melihat perlu ada penambahan sektor prioritas, yaitu sektor farmasi dan alat kesehatan. Kedua sektor ini menjadi bagian penting
dalam peta jalan Indonesia Making 4.0. Implementasi Making Indonesia 4.0 akan memberikan manfaat ekonomi yang terukur. Target pada tahun 2030, Indonesia dapat mencapai top 10 ekonomi dunia, serta kenaikan pertumbuhan ekonomi 1-2% per tahun di atas baseline. Untuk mewujudkan manfaat tersebut, ada 3 persyaratan utama yang harus kita penuhi. Pertama adalah kontribusi ekspor neto mencapai 10% terhadap PDB, kemudian peningkatan produktivitas 2 kali lipat, dan terakhir yang saat ini mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman di Badan Riset Inovasi Nasional, yaitu peningkatan pengeluaran R&D sampai 2%. Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdutullah, memaparkan pentingnya 4 kunci dalam pengembangan kecerdasan artifisial yang dikenalkan dengan 4C: connectivity, computing power, content, dan kompetensi. Untuk AI itu ada 4 kuncinya, biasanya kita menyingkatnya 4C. Good connectivity, computing power. Yang ketiga adalah content atau data. Dari BRIN juga mengatakan data banyak yang bisa digunakan. Cleansing data, sehingga kita juga tidak menggunakan data-data yang hoax, segala macam itu penting. Yang terakhir adalah kompetensi, peningkatan daripada human capital. Transformasi teknologi ini tidak boleh berhenti, bahkan harus dikembangkan, karena itu menjadi satu keniscayaan ketika kita berbicara untuk future challenges dan bagaimana kita bisa mensukseskan target-target pemerintah dalam mensejahterakan hidup rakyat. Yang kedua, adopsi new teknologi tidak boleh berjalan sendiri. Pendekatan riset dan inovasi itu menjadi penting sehingga kita tidak hanya jadi market saja, ya. Investasi harus dilakukan karena tidak mungkin pertumbuhan dilakukan tanpa investasi. Ketiga, pengembangan kompetensi human capital itu above all, karena challenges dan tantangan di masa depan akan semakin naik. Upskilling, reskilling, peningkatan kapasitas human capital harus dijalankan, dan kita dengan ini baru kita bisa siap menyongsong era emas Indonesia 2045. Tahun ini, BRIN menampilkan lebih dari 200 hasil riset unggulan terbagi dalam 6 tema strategis nasional: ketahanan pangan, kesehatan dan teknologi medis, energi hijau, keanekaragaman hayati dan lingkungan, ketahanan sosial, serta ekonomi berbasis pengetahuan. Inari Expo 2025 juga menghadirkan forum diskusi, business matching, dan pameran teknologi frontier yang mempertemukan peneliti, pelaku industri, dan investor. Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan nyata antara riset dan komersialisasi inovasi, memperkuat daya saing nasional di tingkat global. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.